Mari kita bersama-sama membaca kitab suci dari Ibrani pasal kedua. Ibrani pasal kedua. Nah, saya minta pendeta Hendra naik ke atas untuk membaca bagi kita Ibrani pasal kedua. Kita membaca bersama-sama daripada ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-11. Ibrani pasal kedua ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-11. Ibrani pasal yang kedua ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-11. Segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kakinya. Sebab di dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya, tidak ada suatu pun yang ia kecualikan yang tidak takluk kepadanya. Tetapi sekarang ini belum kita lihat bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan kepadanya. Tetapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus, kita lihat yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah ia mengalami maut bagi semua manusia. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Sebab ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu. Itulah sebabnya ia tidak malu menyebut mereka saudara. Kita bersama-sama membaca dari 8 sampai 10. Semua buka suara membaca bersama-sama. Segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kakinya. Sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya, tidak ada suatu pun yang ia kecualikan, yang tidak takluk kepadanya. Tetapi sekarang ini belum kita lihat bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan kepadanya. Tetapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus, kita lihat yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah ia mengalami maut bagi semua manusia. 10 semua. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Atau ayat ke-10, sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus menurut penderitaan yang diterimanya, untuk memimpin mereka kepada keselamatan. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan, kami sudah membuka kitab suci-Mu. Sekarang kami berdoa kiranya Engkau membuka hati kami, membuka pikiran kami, sehingga kami boleh menerima, mengerti, dan beriman serta taat kepada firman-Mu. Pakailah hamba-Mu yang hina ini, dan berilah pengurapan Roh-Mu yang kudus, berilah keberanian dan penuh dengan cinta kasih dan penuh dengan bijaksana surgawi, menyampaikan firman Tuhan yang suci dan yang benar. Dengar doa kami Tuhan. Kami berterima kasih dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara, pada 2 minggu yang lalu kita telah berkhotbah tentang mengapakah Adam tidak menaklukkan segala sesuatu. Saudara-saudara sekalian, sebenarnya Tuhan sudah mengatur dan sudah menciptakan manusia lebih tinggi dari segala sesuatu yang diciptakan. Baik burung-burung yang berada di angkasa, ataupun binatang yang melata di bumi, ataupun sekaligus binatang-binatang ikan yang berada di dalam laut. Saudara-saudara sekalian, manusia dicipta jauh lebih tinggi daripada segala makhluk. Manusia dicipta menurut peta dan teladan Tuhan Allah. Dan manusia dicipta dalam satu status di bawah Allah, tetapi di atas alam. Sehingga status ini, posisi ini
memungkinkan manusia sekaligus menjadi raja, menjadi nabi, dan menjadi imam. Di dalam hal kita menjadi raja, kita menguasai, kita dominan, dan kita melampaui semua binatang makhluk yang dicipta di bawah kita. Segala sesuatu dicipta bagi manusia. Maka manusia seharusnya mempunyai kuasa lebih tinggi dari segala sesuatu. Kita berfungsi dan kita mempunyai hak sebagai raja di dalam dunia ini. Saudara-saudara sekalian, sekaligus manusia dicipta di status demikian, kita boleh menjadi imam karena kita berada di tengah Allah pencipta dan dunia yang dicipta. Kepada dunia ini kita mewakili Allah, kepada Allah kita mewakili dunia. Ini status yang tidak ada pada binatang-binatang yang lain. Saudara-saudara, kalau engkau melihat Discovery Channel atau melihat itu ada National Geographic Channel, engkau akan menemukan bagaimana binatang selain cari makan tidak ada tujuan lain. Mereka sebenarnya hanya sebagian dari alam dan tidak ada unsur supra alam di dalam hidup mereka. Manusia bukan demikian. Manusia terhadap seluruh alam, kami adalah mewakili Tuhan Allah. Tetapi terhadap Tuhan Allah, kami mewakili seluruh alam. Karena manusia dicipta dengan status sebagai imam. Saudara-saudara, bukan saja demikian, manusia dicipta dengan status sebagai nabi. Itu sebab manusia adalah interpretator satu-satunya untuk memberikan makna, untuk mengerti apakah arti daripada segala sesuatu yang diciptakan. We are created to be prophet, to be priest, and to be king. Sehingga kita mempunyai status yang berbeda dari semua yang diciptakan oleh Tuhan di dalam dunia ini. Saudara-saudara, tetapi di sini dikatakan, meskipun sebenarnya Adam seharusnya menaklukkan segala sesuatu di bawah dia, tetapi sampai hari ini kita belum melihat segala sesuatu sudah ditaklukkan di bawah dia. Nah, saudara-saudara, apa artinya? Manusia berada di dalam satu kekuatan yang lebih besar, sehingga manusia terikat, terbelenggu, terbatas, dan kita belum mencapai apa yang menjadi tujuan dan kehendak Tuhan Allah menciptakan diri kita masing-masing. Saudara-saudara, di sini berkali nya pakai huruf besar, nya. Tuhan telah menaklukkan segala sesuatu kepada Adam. Tuhan telah menaklukkan baik burung maupun binatang melata atau ikan kepada manusia. Tetapi kita belum melihat bahwa Adam menaklukkan semua ini. Itulah sebab kita memperkembangkan satu konsep culture mandate and culture achievement. They're different. So between culture mandate and culture achievement, there's a gap, and we know as the fall of man. Saudara-saudara, mandat budaya itu ditetapkan oleh Tuhan, di mana manusia melebihi segala sesuatu. Manusia menjadi raja, imam, dan juga menjadi nabi. Tapi mandat budaya hanya menjadi satu ide yang tinggi, menjadi satu konsep yang sempurna, menjadi ideologi-ideologi yang belum pernah dicapai oleh manusia. Sehingga kita berada dalam pergumulan, kita berada di dalam konflik, kita berada di dalam satu gap, di mana kita mengetahui seharusnya kita begitu, tetapi sesungguhnya kita tidak. Di dalam ide kita seharusnya mencapai yang tinggi-tinggi. Di dalam fakta kita berada di dalam keremehan, kehinaan, dan keadaan yang sangat rendah dibanding daripada ide yang kita mengetahui. Saudara-saudara, gap di tengah-tengah ide dan fakta sudah menjadi satu tanda kebudayaan. Saudara-saudara, kemarin di dalam konsep saya mengatakan justru negara-negara yang beragama tercatat sebagai negara-negara yang paling korupsi. Saudara-saudara, negara-negara yang paling berkebudayaan disebut sebagai negara yang paling kotor di dalam keuangan. Saudara-saudara, ini berarti apa? Berarti kebudayaan dan agama belum sanggup untuk merubah sifat manusia. Saudara-saudara, catatan terakhir yang saya lihat
dari satu company yang menganalisa 100 negara yang paling korupsi, saudara-saudara, maka 100 negara itu dibandingkan, akhirnya kita melihat Indonesia ke 98, berarti yang paling akhir, berarti paling korupsi, kedua dari belakang. Dari yang 9 dan 100 tidak ditulis, saya tidak tahu itu di Afrika atau di mana. Sekarang RLT sudah loncat kepada nomor 56. Karena begitu banyak pembesar yang korupsi sudah ditembak mati, sudah ditangkap, sudah dipenjarakan, keadilan sedang berjalan di situ. Berarti keadaan melaksanakan supremasi daripada hukum sudah mengalami kemajuan besar di RRT. Tetapi di Indonesia belum. Maka kita masih berada 100 negara yang diselidiki, kita mempunyai angka paling rendah di bawah, yaitu lebih baik dari 2 tahun yang lalu. Tapi sekarang 98, nomor 98 daripada yang terbaik sampai terjelek. Kita terjelek 2 dari nomor belakang. Saudara-saudara sekalian, bukankah agama di sini sangat dipentingkan? Bukankah Pancasila sering dikobar-kobarkan di sini? Saudara-saudara, negara Filipina, negara yang korupsi. Negara Indonesia, negara yang korupsi. Negara Malaysia, negara yang korupsi. Negara seperti Tiongkok dan sebagainya korupsi. Bukankah ini mempunyai agama dan kebudayaan tinggi? India korupsi, Bangladesh korupsi. Kebudayaan itu di mana peranan mereka? Apakah peranan-peranan daripada kebudayaan tetap hanya berfungsi di dalam ruangan kelas untuk mendidik anak supaya mereka menjadi sombong bahwa bangsa kita mempunyai filsafat yang hebat, bangsa kita mempunyai kebudayaan yang tinggi, bangsa kita mempunyai adat istiadat yang kuno, bangsa kita mempunyai peradaban yang lebih tinggi daripada bangsa-bangsa yang lain. Tetapi saudara-saudara, faktanya bagaimana? Yang distudi, yang diajari di rumah dan di sekolah, semua tidak berjalan baik di dalam dunia fakta, dunia faktual, dunia ekonomi khususnya. Saudara-saudara, manusia kalau sudah lihat uang, hatinya berbeda. Manusia sudah ketemu dengan uang, motivasinya robah. Manusia sudah ketemu dengan profit, dia langsung tidak lagi memperdulikan moral, etika, kebudayaan, teori, ideologi, dan semua cita-cita yang tinggi. Saudara-saudara, bukan saja kemudian demikian, agama pun demikian. Sekarang manusia mempergunakan agama untuk menjadi sesuatu alat untuk berbuat jahat, untuk membela diri, untuk menopeng diri, untuk menutupi dosa-dosa yang diperbuat. Saudara-saudara, maka kalimat di dalam pasal 2 ini sampai sekarang kita belum melihat bahwa segala sesuatu ditaklukkan di bawah kaki manusia. Saudara-saudara, seharusnya takluk, sesungguhnya tidak. Tadinya rencananya takluk, tapi sekarang faktanya tidak. Berarti kita harus mengaku ada gap, ada selang di tengah-tengah mandat budaya dan keberhasilan budaya. Saudara-saudara, sehingga orang yang paling tinggi inteleknya, paling tinggi titelnya, paling tinggi pendidikannya, semua menyatakan diri sebagai orang-orang yang tidak bisa dipercaya. Saudara-saudara sekalian, kemarin ada sekelompok orang yang datang kepada saya. Mereka berkata anak mereka sudah ikut di dalam geng dan sekarang berada di dalam obat bius yang merusak diri dan sudah cerai daripada suaminya, dan dia sekarang sudah berada jatuh di dalam tangan geng. Saudara-saudara, lalu mereka lapor ke polisi. Waktu polisi menyelidiki, polisi sendiri mundur mengatakan kami tidak berani karena belakang dia gengnya lebih besar daripada yang kemungkinan kita menguasai. Inilah keadaan dunia. Jikalau seorang sudah masuk ke dalam keadaan demikian, siapa bisa menolong dia? Saya berkata kepada dia, saya tahu kira-kira setengah tahun yang lalu 10 tempat perjudian yang paling besar justru di luarnya dilindungi oleh polisi, oleh tentara di Jakarta. Sehingga saudara-saudara, saudara suruh seorang polisi, seorang tentara menangkap orang yang berjudi, omong kosong, mimpi saudara-saudara. Karena orang-orang yang berjudi justru dilindungi oleh orang-orang yang mempunyai senapan, yang mempunyai senjata.
Seorang berkata kepada saya, ada satu orang yang membajak CD sampai luar biasa kayanya, ditangkap oleh polisi. Setelah ditangkap, lalu bagaimana? Lalu mereka mengatakan kepada dia, engkau harus dipenjarakan paling sedikit 20 tahun. Lalu dia mengatakan, bukan saya tidak takut, saya mau membagikan apa yang saya dapat untuk engkau. Kalau engkau betul-betul kerja sama saya, engkau juga dapat kangtau. Saudara-saudara, akhirnya melalui kenal kepala polisi, bukan 20 tahun, dia lepas, dia menjadi lebih besar, karena dia sekarang menjadi dilegalisir oleh polisi, boleh membajak sebanyak mungkin. Nah, ini keadaan dunia. Apakah manusia masih mempunyai pengharapan? Jikalau kita melihat negara kita seperti ini, sebenarnya hari depan Indonesia adalah sangat suram. Hari depan Indonesia tidak ada pengharapan terlalu besar. Saudara-saudara, hanya seorang yang namanya Gus Dur yang memutarbalikkan seluruh zaman, itu tidak mungkin. Apalagi siapapun termasuk dia juga adalah keturunan Adam yang berbuat dosa. Saudara-saudara, siapakah yang bisa merombak? Siapakah yang bisa menolong? Siapakah yang bisa merubah situasi daripada dunia ini? Saudara-saudara, ayat di sini mengatakan kepada kita, sampai sekarang kita belum melihat bahwa segala sesuatu ditaklukkan di bawah kakinya. Saudara-saudara, 2 minggu yang lalu saya memakai satu cara paradoks untuk memberikan kepada engkau sesuatu bukti bahwa Allah tidak salah melihat manusia yang berada di dalam dosa, yang tidak mungkin lagi kita berdebat untuk membela diri sendiri. Pada waktu Ayub merasa diri hebat, merasa diri tidak berdosa, mengapa Ayub ditimpa dengan segala kecelakaan, penyakit, kutukan, malapetaka yang seharusnya tidak tiba ke dia? Sehingga dia berkata, mengapa kepada Tuhan? Dan Tuhan jawabnya bukan begini. Tuhan menjawab, bisakah engkau menghitung bintang di atas? Bisakah engkau menguasai akan buaya? Bisakah engkau mengetahui akan segala sesuatu yang bertumbuh tulangnya di dalam rahim ibu dari binatang? Bisakah engkau mengetahui akan seluruh alam semesta? Dan di mana kuasamu? Karena kalimat itu sebenarnya mengandung satu sindiran yang besar, mengandung satu singgungan dari Tuhan Sang Pencipta. Hei manusia, jangan berdebat. Jikalau engkau rasa dirimu tidak berdosa, buktikan engkau sudah menguasai seluruh alam semesta. Bukankah Adam dicipta untuk menguasai seluruh alam semesta? Bukankah Adam dicipta supaya semua takluk kepada dia? Tetapi betulkah engkau sudah? Kalau engkau belum, engkau tidak bisa menguasai segala sesuatu, sekarang lebih baik engkau tutup mulut, mengaku dirimu berdosa. Saudara-saudara, Ayub, buku ini ditutup dengan keindahan yang luar biasa. Ayub berkata, dulu aku dengar tentang namamu, tapi sekarang aku melihat engkau dengan mataku sendiri. Itu sebab aku sekarang berada di dalam abu. Aku berada di dalam penyesalan, pertobatan yang sungguh-sungguh. Saudara-saudara, manusia tidak mungkin mengaku dosa. Manusia tidak mungkin rendahkan diri kecuali berjumpa dengan Tuhan yang suci. Pada saat engkau melihat Tuhan yang suci, yang tidak berdosa, saat itu juga engkau sadar dirimu najis dan dirimu remeh dan berdosa. Pada saat engkau bertemu dengan kemuliaan Tuhan, saat itu engkau merasa dirimu bagaimana malu adanya. Pada saat engkau mengenalkan kuasa Allah, saat itu baru engkau sadar berapa remeh dan berapa lemah adanya engkau. Mengapakah kita masih membangkang? Mengapakah kita masih mencongkakkan diri? Kita masih begitu angkuh dan kita masih begitu tidak mau rendahkan diri? Karena sebenarnya belum kita sungguh-sungguh berjumpa dengan Tuhan. Saudara-saudara, di sini ayat ini mengatakan sampai sekarang kita belum melihat bahwa segala sesuatu ditaklukkan di bawah kaki Adam. Berarti apa? Berarti mari kita mengaku kita umat manusia sudah berada di dalam dosa. Mari kita dengan rendah hati mengaku bahwa kita telah mewarisi dosa dari Adam sampai sekarang.
biarpun pengetahuan-pengetahuan, ilmuwan-ilmuwan memberikan segala kemajuan yang luar biasa kepada kita. Bahkan sampai abad ke-20 akhir, kita melihat manusia mempunyai teknologi yang begitu tinggi, manusia mempunyai keberhasilan ilmu yang begitu puncak. Tapi saudara-saudara, persoalan-persoalan yang ditimbulkan karena dosa belum bisa diselesaikan oleh siapapun juga. Saudara-saudara, bukankah kita melihat dengan mata di atas kepala kita sendiri, Indonesia sedang maju, sedang bangkit, sedang meningkat, tapi mendadak diuji oleh krisis moneter. Ternyata kita kembali menjadi miskin, kita kembali menjadi jahat, kita kembali menjadi immoral, kita kembali menghasilkan perampok lebih banyak dari negara-negara yang lain. Kemarin tim yang kami kirim pergi ke Bengkulu sudah kembali dan mentayangkan itu keadaan sesungguhnya yang di syuting dari video untuk pendeta-pendeta melihatnya. Dan ada satu kalimat yang bikin saya sedih sekali. Dia mengatakan setelah gempa bumi, perjalanan-perjalanan banyak yang rusak. Dan ada waktu mobil lewat situ mau membantu, justru mobil-mobil itu dicegat lalu dijarah habis. Saudara-saudara, yang jarah siapa? Yang jarah justru orang yang tidak kena gempa bumi. Tapi sekarang jalan sudah rusak. Mobil kalau lewat, kesempatan bagi mereka untuk mencegat dan mereka mendapatkan keuntungan daripada mendapatkan penjarahan daripada mobil-mobil itu. Jadi saya kira dunia ini mau apa? Indonesia mau kemana? Dan seorang di dalam TV, di dalam tayangan itu mengatakan, yang diberikan bantuan 98% masuk ke dalam kantong mereka. Yang benar-benar masuk ke dalam orang-orang yang susah ini tidak sampai 2%. Saudara-saudara, baru saya mendengar kalimat itu, saya bilang, kalau begini kita mesti jadi orang baik enggak? Mesti menolong orang enggak? Kadang-kadang kita menolong orang, akhirnya yang harus ditolong tidak dapat, yang tidak harus ditolong malah mendapat menjadi kaya. Saudara-saudara, baru dibuktikan selama 2 tahun terakhir Korea Utara yang mati kelaparan ada 2,7 juta orang. Saudara-saudara, tidak disiarkan, tidak diumumkan di luar, tetapi sudah terbukti bahwa ada data-data yang sangat boleh dipercaya. Selama 2 tahun ini lebih 2 juta orang mati kelaparan. Apakah tidak bantuan? Apakah tidak bantuan dari luar? Ada. Tapi bantuan dikirim ke Korea Utara selalu dicegat dan langsung dimiliki oleh militer-militer untuk bersiap perang dengan mereka yang melawan. Korea Utara sudah menjadi salah satu negara yang paling immoral. Mereka sudah mencetak uang palsu. Mereka ikut akan menjualkan segala drugs, segala racun, narkotika untuk membiuskan seluruh negara yang lain. Mereka mendapatkan uang dari hal yang tidak halal. Apa sebab? Karena ekonomi mereka rusak, industri mereka tidak jalan, pabrik mereka tutup, dan mereka tidak ada sesuatu profit yang diterima dari perdagangan internasional. Mereka sudah menjadi suatu negara yang begitu sulit, apalagi dijatuhkan sesuatu bencana yang begitu besar, sehingga kekurangan pangan, kekurangan keberhasilan dari hasil bumi, sehingga orang-orang di situ tidak bisa apa-apa. Mereka selain berteriak Kim Il Sung, Kim Il Sung, long life kepada ayah daripada Kim Jong Il sekarang, mereka sudah dijadikan mesin menunjang diktator, mesin mendukung akan pemerintahan komunisme, mesin untuk berteriak-teriak untuk setia sampai mati kepada ideologi yang membawa manusia kepada kebinasaan. Saudara-saudara, saya kira ini merupakan hal terpaksa. Kim Il Sung harus pergi, harus bersama-sama dengan Korea Selatan berbicara tentang perdamaian. Tidak ada jalan. Ini pun dia main-main dengan segala taktik supaya mendapatkan sesuatu keadaan yang menang di atas di dalam pembicaraan. Saudara-saudara, manusia terlalu jahat. Saudara-saudara, orang yang menaklukkan semua di bawah dia, tetapi tidak menaklukkan diri di bawah Tuhan, belum pernah mencapai kemenangan yang sesungguhnya. Sekali lagi, jika engkau bisa menaklukkan segala sesuatu,
tapi engkau tidak bisa menaklukkan diri kepada Tuhan Allah. Penaklukan segala sesuatu itu ada kosong belaka. Dan waktu akan membuktikan kesuksesan itu adalah kegagalan, bukan kesuksesan. Di manakah Hitler? Di manakah Napoleon? Di manakah Mao Zedong? Di manakah Stalin? Saudara-saudara, semua orang yang bisa menaklukkan banyak orang di bawah dia, tetapi mereka sendiri tidak takluk kepada Tuhan Allah. Sejarah membuktikan mereka adalah yang gagal, bukan yang sukses. Saudara-saudara, kalau kita melihat bahwa Kim Tae-chung harus pergi dari Seoul ke Pyongyang, apakah dia yang kalah? Mengapa dia harus pergi? Bukan Kim Il-jong yang datang kepada dia. Saudara-saudara, ini ada sesuatu semangat yang berbeda, semangat yang rela berdamai, semangat yang rela mengalah, dan di situ menyimpan rahasia kemenangan. Demikian Yesus Kristus. Yesus yang berada di surga, yang disembah sujud oleh semua malaikat, bahkan penghulu malaikat. Dia rela turun ke dalam dunia untuk memperdamaikan kita dengan Tuhan Allah. Bukan kita yang sanggup kembali kepada Tuhan Allah dengan berdasarkan kekuatan kita sendiri. Untuk memperdamaikan kita dengan Tuhan Allah, bukan kita harus berlutut, kita harus dipaku, kita harus dihukum supaya dosa kita diampuni dan kita takluk kepada Tuhan Allah. Bukan. Tetapi sebaliknya, Yesus Kristus yang turun dari surga, Yesus Kristus yang turun dari tempat yang mulia dan hormat, Yesus Kristus sendiri yang datang mengunjungi bumi ini, Yesus Kristus sendiri yang datang untuk dihukum. Saudara-saudara, banyak hal paradoks yang kita tidak mengerti dengan pikiran kita. Tetapi kitab suci memberikan kepada kita contoh yang terbaik. Bedanya Yesus dan setan adalah setan semaunya sendiri untuk menjadi tinggi. Akhirnya di luar kehendak Tuhan, dia dilempar turun dan dia menjadi melarat. Yesus Kristus, karena dia rela rendah diri, rela taat kepada Tuhan, diutus ke dalam dunia untuk menderita. Akhirnya Tuhan Allah meninggikan dia dalam sifat kemenangan daripada kemanusiaan dia. Dia ditinggikan dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Saudara-saudara, inilah pengajaran yang terbaik. Tidak ada contoh yang lebih baik, yaitu siapa yang dengan ambisi mau meninggikan diri, dia akan dijatuhkan oleh Tuhan. Dan siapa dengan kerelaan taat mengikuti akan teladan Yesus Kristus merendahkan diri, dia akan ditinggikan oleh Tuhan Allah. Saudara-saudara, dimuliakan oleh manusia itu senang, dipuji oleh orang itu enak, dihormati oleh manusia yang lain kita rasa menikmati sekali. Siapa yang mau dimaki-maki? Siapa mau dikritik? Siapa mau yang dimarahin? Siapa yang suka dihina? Siapa yang suka difitnah, diumpat dan sebagainya? Kita semua tidak mau. Tapi kalau kita dipuji, kita dihormati, kita dimuliakan, kita diperkenalkan dengan baik, itu enak. Tetapi saudara-saudara, jangan lupa, di belakang itu ada kalimat Tuhan berkata, jikalau semua orang mengatakan engkau baik, cilakalah kamu. Jikalau semua memuji engkau, cilakalah kamu. Jikalau semua merasa engkau orang baik, cilakalah kamu. Peringatan dari Yesus Kristus yang memberitahu kepada kita, di belakang kalimat-kalimat yang standarnya rendah dari manusia yang memuji kepada kita, ada sesuatu ujian dari Tuhan Allah. Ada sesuatu penilaian lebih tinggi daripada penilaian manusia yang kita tidak boleh tidak menghiraukan. Saudara-saudara, karena apa kalau semua membilang engkau baik, engkau cilaka? Itu berarti engkau sudah menjadi orang yang kompromi, orang yang tidak pendirian, orang yang terlalu licin sehingga bisa menyenangkan semua macam orang. Orang semacam ini pasti tidak membela kebenaran. Orang semacam ini pasti tidak setia kepada Tuhan. Orang semacam ini, dia kira dia bisa menaklukkan semua, tapi dia sendiri tidak takluk kepada kebenaran. Itu merupakan satu kegagalan yang luar biasa besarnya. Yesus Kristus tidak demikian. Saudara-saudara, John Stott menulis buku yang berjudul Jesus Christ the Controversialist. Dia ada seorang menimbulkan konflik, seorang kontroversialis. Berarti apa yang dia katakan selalu kontra dengan yang lain, selalu berbeda dengan konsep-konsep yang lain. Di situ dia tidak disenangi, di situ dia ditolak, diejek, difumpat, difitnah, digeser oleh orang lain.
Tetapi justru dia mempunyai pendirian, membela kebenaran tanpa berkompromi. Di situ banyak orang tidak senang dia. Tapi Allah Bapa mengatakan, inilah anakku yang ku kasihi. Saudara-saudara, siapakah yang sudah menaklukkan segala sesuatu? Kitab suci Ibrani pasal 2 mengatakan kita tidak melihat segala sesuatu sudah ditaklukkan kepada dia. Tetapi, nah saudara-saudara, setiap kali istilah tetapi keluar berarti satu fase yang baru. Sesuatu kemungkinan yang baru. The new possibility is coming now. Saudara-saudara, tetapi kita hanya melihat satu yang sementara dijadikan lebih rendah sedikit daripada malaikat. Nah saudara-saudara, di sini kita melihat pengharapan yang baru. Kalau Adam sudah gagal, kita semua mewarisi kegagalan dia. Kalau Adam sudah gagal dan seluruh dia jatuh di dalam dosa, sehingga semua ide-ide yang tinggi daripada kebudayaan sebagai mandat belum pernah terwujud di dalam keberhasilan dari kebudayaan sebagai fakta. Saudara-saudara, tetapi saya senang sekali setiap kali ada satu fase yang baru, satu kemungkinan yang baru menjadi satu pengharapan yang baru. Tetapi kita melihat hanya Yesus yang sementara dijadikan lebih rendah sedikit daripada malaikat. Di sini dua istilah, satu lebih rendah, kedua sementara. Saudara-saudara, Yesus sementara lebih rendah dari malaikat, berarti dia sungguh-sungguh menjadi manusia. Saudara-saudara, manusia dicipta lebih rendah sedikit dari malaikat. Manusia dicipta lebih rendah dari Allah. Manusia berada dalam satu status di mana kita mempunyai keterbatasan dan ikatan belenggu daripada jasmani sebagai tubuh yang dicipta dengan materi. Namun demikian, manusia lebih rendah sedikit dari malaikat. Pada satu hari setelah kita mendapatkan mewarisi keselamatan, kita sesudah diselamatkan, kita akan ditingkatkan lebih tinggi daripada malaikat, karena kita akan bersama-sama dengan Yesus Kristus disebut sebagai anak-anak Allah. Saudara-saudara sekalian, sekarang perhatikan kalimat di bawah ini. Maka pada waktu Yesus sementara lebih rendah sedikit dari malaikat, berarti Yesus sungguh-sungguh pernah menjadi apa? Manusia. Allah menjadi manusia. Nah, inilah jalan keluar. Inilah jalan satu-satunya membereskan dosa. Yaitu manusia tidak mungkin menaklukkan segala sesuatu. Manusia bahkan tidak mungkin menjalankan kehendak Allah. Manusia menjadi penantang, pelawan, penolak anugerah Tuhan Allah. Maka kita tidak ada obatnya. Kita tidak ada jalan keluarnya. Jalan keluarnya belum pernah mungkin daripada pihak manusia. Jalan keluar hanya datang dari pihak Tuhan Allah yang menurunkan Kristus ke dalam dunia. Saudara-saudara, dia sementara dijadikan lebih rendah sedikit dari malaikat. Berarti Yesus menjadi manusia. Dan di sini kita melihat sesuatu perwakilan yang kedua ditegakkan oleh Tuhan Allah. Pertama, Adam. Kedua, Yesus semua. Pertama, Adam. Kedua, Yesus. Adam dicipta lebih tinggi dari segala sesuatu. Adam diberi mandat untuk menaklukkan segala sesuatu. Adam diciptakan untuk lebih rendah dari Tuhan Allah. Tetapi Adam melawan Allah dan Adam menganggap dia boleh menjadi sewenang-wenang di dalam dosa. Akhirnya Adam tidak bisa menaklukkan segala sesuatu. Saudara-saudara, maka kita berada di dalam dosa dan Tuhan kirim Yesus ke dalam dunia. Yesus menjadi Adam kedua, sekaligus Alkitab mengatakan dia adalah Adam terakhir. Ini kalimat penting sekali. Kalau mengatakan Yesus adalah Adam kedua, apakah sudah cukup? Tidak. Kalau Yesus Adam kedua dan dia bukan Adam terakhir, berarti ada Adam ketiga, Adam keempat, Adam kelima, Adam keenam, bukan? Saudara-saudara, saudara mungkin pernah mendengar satu istilah yang namanya Unification Church dari seorang Dr. Moon yang dari Korea Selatan. Orang ini yang membuat gempa seluruh dunia
kalau dia memberkati pernikahan sekaligus 10.000 pasang. Pernah dengar itu? Saudara-saudara, sampai seluruh dunia heboh. Ini pendeta luar biasa. Dan Moon adalah seorang kepala bidat yang besar sekali. Saudara-saudara, menurut Moon punya teologi bahwa Allah menciptakan Adam supaya Adam mewakili dia dan menyukseskan sesuatu, menciptakan manusia kudus di dalam dunia ini. Tetapi Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Menurut interpretasi Moon, yang disebut jatuh di dalam dosa itu bukan makan satu buah terlarang, tapi mereka berzina di luar kehendak Tuhan Allah. Sehingga Hawa menerima usulan daripada setan dan dia sudah berzina, mendapatkan bibit najis yang bukan dari Tuhan Allah. Ini interpretasi hermeneutik yang luar biasa. Original, tetapi bahaya sekali, saudara-saudara. Itu sebab keturunan Adam semua ada keturunan bibit dosa, keturunan najis, sehingga tidak mungkin menjalankan kehendak Allah. Nah, kalimat terakhir mirip dengan teologi kita, tapi asal usul dari dasar itu ada sama sekali berbeda dengan Alkitab. Itu sebab Allah terlalu kecewa dengan Adam dan keturunan Adam, lalu Allah memberikan Yesus Kristus menjadi bibit yang kedua, supaya Yesus pelihara kesucian baik-baik, lalu dia menikah dengan wanita yang suci, mendapatkan keturunan yang kudus. Nah, ini sudah beda sekali kan? Saudara, kalau dengar gini sudah tahu ini penyelewengan begitu besar. Jadi Allah maunya Yesus menikah dengan seorang perempuan yang suci, lalu hamil, lalu mendapatkan anak-anak yang suci, sehingga di dunia ini ada satu kelompok umat manusia yang baru, menjadi pengharapan yang baru. Saudara-saudara, sedikit mirip dengan orang Islam mengatakan Nabi Isa akan datang. Di antara semua agama, hanya orang Kristen menunggu Kristus datang, dan orang Islam percaya yang datang kembali pada hari kiamat bukan Muhammad, tetapi Yesus. Nabi Isa diharapkan oleh orang Islam datang. Dan waktu Nabi Isa kalau kembali lagi ke dalam dunia ini, menurut Islam, semua agama akan otomatis kembali kepada Islam, menjadi satu agama. Jadi persatuan semua agama kembali kepada agama Islam. Di situ Islam akan menjadi agama terakhir, terbesar dan terluas di seluruh alam semesta. Bukan saja demikian, waktu Nabi Isa datang, dia akan menikah dengan seorang Islam, seorang muslimin yang perempuan. Saudara-saudara, maka ini adalah suatu pengharapan bagi orang-orang Islam menunggu kedatangan Yesus Kristus. Tapi saya katakan sekarang bukan Islam. Saya katakan ada Unification Church. Pendirinya Dr. Moon, dia mengatakan seharusnya Yesus mencari seorang suci, lalu menjadi satu suku yang baru, menjadi penghulu daripada orang kudus, jenis manusia yang baru. Lalu Moon mengatakan, sayang sekali, sebelum Yesus menemukan dan melakukan tugas itu, dia sudah ditangkap dan dibunuh di atas kayu salib. Dan kalau orang Islam mempunyai pikiran yang dikutip daripada Injil Barnabas, justru Yesus minta sama Tuhan, tolong dia jangan sampai disalib. Akhirnya Tuhan kasihan sama dia. Orang begitu suci, orang begitu baik, kok berada dalam bahaya ini, langsung merubah, menolong dia. Jadi muka Yesus jadi Yudas. Muka Yudas jadi Yesus. Itu sebab waktu mereka tangkap, nah ini Yesus, ini Yesus. Yang ditangkap itu Yudas. Lalu Yesus lolos. Nah, saudara-saudara, kebanyakan orang Islam tidak percaya kepada itu Injil Barnabas, termasuk Gus Dur. Tapi ada semacam orang Islam yang ngotot percaya itulah satu-satunya Injil yang asli. Memang pada waktu akhir abad pertama, yang beredar di seluruh muka bumi ini ada 75 Injil. Akhirnya yang disutir dan akhirnya yang disuling dan yang diterima oleh gereja, bapak-bapak gereja permulaan cuma 4, yaitu Matius, Markus, Lukas dan Yohanes. Sedangkan itu 75 Injil yang lain itu yang begitu banyak yang berbeda dengan Alkitab, itu Tuhan tidak pakai karena Tuhan tahu itu bukan wahyu daripada dia. Tetapi Injil Barnabas belum pernah muncul di dalam sejarah, saudara-saudara. Sampai abad ke-16-17.
baru ditemukan satu buku namanya Injil Barnabas. Ditaruh di mana? Di perpustakaan Vatikan. Yang menemukan ada seorang Islam. Lalu di situ dikeluarkan, lalu diedarkan, lalu mereka menganggap. Kenapa ada di buku di dalam perpustakaan Vatikan? Karena pada edaran ini ditemukan oleh pihak Katolik, maka disimpan dulu. Dan ini adalah suatu hal yang bahaya. Saudara-saudara, Injil Barnabas sama sekali bukan wahyu. Karena di dalamnya ditemukan puluhan kesalahan-kesalahan yang besar sekali. Sehingga orang Kristen tidak percaya itu wahyu dari Tuhan. Misalnya, Yesus naik kapal ke Nazaret. Saudara-saudara, Nazaret di mana? Hah? Di mana? Di gunung. Di pegunungan. Kalau engkau mengatakan Stephen Tong naik kapal ke Cipanas. Atau ke Ciloto. Hah? Engkau sudah dengar dia bilang Ciloko, bukan Ciloto. Masa bisa naik kapal pergi ke gunung? Itu tidak mungkin. Jadi saudara-saudara, orang Islam mengatakan Allah caranya menyelamatkan Yesus. Dia tidak percaya Yesus itu Kristus dan Tuhan. Maka merubah mukanya menjadi seperti Yudas. Dan merubah sekaligus Yudas menjadi seperti Yesus. Sehingga mereka yang datang menangkap Yesus melihat, nah ini betul Yesus ditangkap. Yang ditangkap justru Yudas. Lalu yang disalibkan itu Yudas. Yudas kalau disalibkan mungkinkah Yudas mengatakan, Allah Bapa ampuni mereka. Rupamu. Yudas orang jahat man bisa mempunyai kalimat seperti itu. Peribahasa Tionghoa mengatakan dari mulut anjing tidak mungkin keluar gading. Ayo semua 1, 2, 3. Dari mulut anjing tidak mungkin keluar gading. Dari mulut seperti jahatnya orang Yudas tidak mungkin mempunyai doa syafaat. Bapa ampuni mereka. Karena apa yang mereka perbuat mereka tidak mengetahui. Ini kalimat bukan saja tidak gampang dikeluarkan dari mulut orang biasa. Bahkan sebelum Yesus belum pernah ada orang mengatakan kalimat seperti itu. Saudara-saudara, di dalam filsafat Tionghoa, etika tertinggi bukan Kongcu, tapi di Lao Tzu. Kongfucu mengatakan Yi Zhi Bao Zhi. Saudara-saudara, Yi De Bao De, Yi Zhi Bao Yuan. Maksudnya, kalau orang baik kepada kamu, baiklah kepada orang lain dengan kebaikan yang sama. Kalau orang tidak baik kepada kamu, engkau harus tegas, lurus kepada orang yang tidak baik kepada kamu. Itu ajaran Kongfucu. Lao Tzu mengajar lain. Lao Tzu mengatakan, Yi De Bao Yuan. Berbuatlah baik kepada mereka yang tidak baik kepada kamu. Di sini etika Lao Tzu jauh lebih tinggi dari etika daripada Konfusius. Daripada datang kepada Yesus Kristus lain sekali. Dia berkata, berdoalah bagi mereka yang menganiaya engkau. Cintailah musuhmu. Tidak ada yang lebih tinggi. Tidak ada standar moral dan etika lebih tinggi dari kalimat dari ajaran Yesus Kristus. Engkau punya teori, ideologi yang tidak bisa dijadikan fakta. Tidak. Yesus Kristus pada waktu dipaku di atas salib, dia sendiri menjalankan kalimat-kalimat itu. Bapa ampuni mereka, karena apa yang mereka perbuat mereka tidak mengetahui. Nah, saudara-saudara, maka kita menolak Injil Barnabas. Kita menolak ajaran semacam orang Islam yang melawan kitab suci. Saudara-saudara, dan perhatikan kalimat di bawah ini. Bagaimana dengan kalimat-kalimat daripada Unification Church? Lebih cilaka lagi. Dia mengatakan karena Yesus belum sempat mendapatkan istri yang suci untuk melahirkan kelompok bangsa yang baru. Dia sudah dipaku di atas kayu salib. Maka Tuhan kecewa lagi. Dia menunggu lagi. Menunggu siapa? Dan dia mengatakan dia sendiri di dalamnya mempunyai mandat untuk membuat bangsa yang suci di dunia ini. Dr. Moon sedang menunggu untuk mendapatkan dan bisa menjadi benih yang baru. Ini adalah ajaran bidat, ajaran yang sama sekali tidak ada hubungan dengan Alkitab. Karena apa? Alkitab mengatakan Yesus adalah Adam kedua dan apa? Adam terakhir. Puji Tuhan. Di dalam Alkitab dengan jelas mengatakan Yesus adalah Adam kedua dan dia adalah Adam terakhir. Berarti apa? Tidak ada perwakilan manusia yang ketiga.
Tidak ada wakil yang ketiga. Tidak ada lagi selain dua eksistensi. Adam, Yesus. Yesus, Adam. Di dalam Kristus, di dalam Adam. And Adam, and Kristus. Saudara-saudara, ini dua eksistensi yang diakui oleh Tuhan Allah. Nah, manusia hanya terbagi di dalam dua golongan. Jika engkau masih berada di dalam Adam, engkau ikut Adam, tidak taat kepada Tuhan, berada dalam dosa sebagai anak berontak dan anak yang dimurkai dan menuju kepada binasa karena engkau berdosa. Tetapi jika engkau berada di dalam Kristus, engkau taat seperti Yesus Kristus, engkau menerima hidup ketaatan daripada Dia, dan engkau menjalankan kehendak Allah, dunia akan binasa. Mereka yang menjalankan kehendak Allah sampai selama-lamanya hidup. Saudara-saudara, hanya dua eksistensi. Eksistensi di dalam Adam dan eksistensi di dalam Kristus. Di sini sebenarnya mengulangi lagi perbandingan antara Adam dan Kristus, Adam dan Kristus. Kita belum melihat bahwa Adam sudah menaklukkan segala sesuatu. Hanya kita sudah melihat Yesus yang sementara turun, direndahkan, lebih sedikit rendah dari malaikat. Dia telah menaklukkan segala sesuatu. Saudara-saudara, puji Tuhan. Setiap kali saya membaca buku Ibrani dari ayat ke ayat, saya melihat di dalamnya mengandung gambaran yang begitu besar. Sehingga kita mengerti akan nasib, kita mengerti akan destiny daripada seluruh manusia. Jika kita mengerti apa yang berkata di dalamnya. Di dalam Adam atau di dalam Yesus Kristus. Di dalam Adam semua berontak. Di dalam Adam semua tidak taat. Di dalam Adam semua berdosa. Di dalam Adam semua menuju kepada kebinasaan. Saudara-saudara, di dalam Kristus semua taat kepada Tuhan. Di dalam Kristus mereka mendapatkan hidup yang baru karena Kristus menjadi penghulu daripada juru selamat. Menjadi penghulu, menjadi juru selamat untuk mereka yang taat kepada Dia. Saudara-saudara sekalian, itulah sebabnya di dalam Kristus kita melihat pengharapan yang baru. Dia sementara lebih rendah sedikit dari malaikat. Dia yang telah menjadi sesuatu pengharapan yang baru. Dan setelah dia menjadi lebih rendah sedikit dari malaikat, apa yang ditulis di sini? Mari kita membaca bersama-sama sekali lagi dari ayat yang ke-9. 9. Tetapi Dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus. Semua membaca. Kita lihat yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah Ia mengalami maut bagi semua manusia. Di sini dua kali maut muncul, saudara-saudara. Dan di sini disebut penderitaan satu kali muncul. Dan di sini dikatakan kehormatan dan kemuliaan muncul sebagai mahkota. Nah, saudara-saudara, maka ayat ke-9 menjadi ayat kunci. Kita mengerti antropologi melalui kristologi. Ini menjadi satu ayat kunci. Kita mengerti nasib manusia melalui penderitaan Kristus. Kita membaca sekali lagi ayat ke-9 semua. Tetapi Dia semua. Tetapi Dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus. Kita lihat yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah Ia mengalami maut bagi semua manusia. Atau terjemahan lain, hanya, tetapi hanya satu, yaitu Dia, Yesus, yang sementara dijadikan sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat. Kita melihat karena penderitaan maut, maka Dia sudah memperoleh mahkota kehormatan dan kemuliaan. Dan melalui anugerah Allah, Dia boleh merasakan, mengicipi kematian bagi semua manusia. Ini terjemahan yang lain. Nah, saudara-saudara, perhatikan di sini kita melihat kemuliaan dan kehormatan yang dimiliki oleh Yesus Kristus untuk menjadi Adam kedua bukanlah satu kemuliaan dan kehormatan alamiah. Dengar sekali lagi. Bukanlah kehormatan kemuliaan alamiah.
Karena kesempurnaan yang dicapai oleh Kristus adalah kesempurnaan yang melampaui perjuangan terhadap alamiah, sehingga mencapai satu supra alamiah victory. Saudara, supernatural victory in Jesus Christ. Apa sebab? Karena Yesus Kristus, dia datang ke dalam dunia. Dia tidak menerima sifat manusia yang sebenarnya masih utuh, belum dosa, seperti sebelum Adam jatuh di dalam dosa. Saudara-saudara, waktu Yesus datang ke dalam dunia, dia bukan memiliki sifat kesempurnaan alamiah yang dicipta oleh Tuhan, tapi dia menerima sesuatu corak, menerima sesuatu peta teladan sesudah Adam jatuh di dalam dosa. Inilah rahasia Tuhan. Inilah cinta Tuhan. Maka pada waktu Yesus berada di dalam dunia, dia berada di dalam status yang tidak berdosa, tetapi bercorak, berpeta teladan orang berdosa. Itu namanya cinta kasih. Dia tidak bersalah, tapi dijatuhkan kesalahan. Dia tidak berdosa, menjadi dosa. Dia tidak murtad kepada Tuhan Allah, tetapi memikul dosa orang yang murtad. Dia bersih dan suci, tapi dia mempunyai satu tubuh yang kelihatan berdosa. Saudara-saudara, mari kita melihat Roma pasal 8 ayat yang ketiga. Roma pasal 8 ayat yang ketiga. Saudara Tommy naik ke atas membacakan ayat ini. Roma pasal 8 ayat yang ketiga. Baca dulu pasal 8 ayat yang kedua lalu ketiga. Roma pasal 8 ayat yang kedua. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Serupa dengan daging yang berdosa, saudara-saudara. Dari sini Yesus Kristus mempunyai sesuatu keadaan yang sangat kita tidak mengerti. Diperlakukan tidak adil kalau kita mau tuntut lebih sempurna lagi. Bahkan oleh Tuhan Allah. Saudara-saudara, Allah pun memperlakukan secara tidak adil. Kalau kita katakan, kenapa Yesus yang tidak berdosa harus berdaging yang berdosa? Harus berdaging yang bertubuh, yang bercorak, yang berteladan dosa. Dia tidak berdosa. Karena apa? Justru di dalam hal inilah tersimpan rahasia bagaimana Tuhan mencintai dan menyelamatkan engkau dan saya. Yesus sementara lebih rendah daripada malaikat-malaikat. Sementara terkurung di dalam tubuh, tetapi dia mempunyai tubuh yang bercorak, bertubuh yang berteladan, berpeta seperti orang berdosa. Di dalam kitab suci cuma 3 macam peta teladan. Peta teladan pertama, peta teladan Allah. Kedua, peta teladan dosa, tubuh berdosa. Ketiga, peta teladan budak. Saudara-saudara, the image of God, the image of slave, and the image of sinners. Waktu Yesus datang ke dalam dunia, dia justru ambil peta teladan yang dua ini, yang berdosa, yang budak, yang menjadi tubuh seperti orang berdosa. Baru kita baca daripada Roma pasal 8. Mari kita membaca dari Filipi pasal 2. Filipi pasal 2. Kita membaca daripada Filipi pasal kedua ayat ke-8 juga. Filipi pasal 2 ayat ke-8. Saya minta pendeta Aurelius naik ke atas membacanya. Filipi pasal kedua, kita membaca, silakan membaca ayat ke-7 dan 8. Filipi 2 ayat 7 dan 8. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Peta seorang hamba. Dia mempunyai peta dan teladan tubuh berdosa. Dan peta teladan seorang hamba. Saudara-saudara, kita lihat seolah-olah tidak adil. Seolah-olah Allah sendiri melakukan hal yang tidak adil kepada Yesus Kristus. Tapi ini adalah satu rahasia dan kerelaan Tuhan sesuai dengan kehendak
dan perintah dan utusan Tuhan Allah. Yesus datang ke dalam dunia dengan peta tubuh yang berdosa. Yesus datang ke dunia dengan peta seorang hamba. Saudara-saudara, begitu berlainan dengan Adam. Adam pada waktu dicipta, pada permulaan mempunyai kesempurnaan alamiah yang dicipta. The created natural original perfection before committing sin. Saudara-saudara, Adam mempunyai peta teladan kesempurnaan alamiah yang dicipta oleh Tuhan sebelum jatuh di dalam dosa. Tapi pada waktu Yesus Kristus datang ke dalam dunia bukan demikian. Dia langsung menerima tubuh yang berteladan, mempunyai peta orang berdosa, dan mempunyai peta sebagai hamba. Saudara-saudara, Yesus lebih kurang daripada Adam. Waktu dia berada di dunia, dia lebih rendah bukan saja dari malaikat. Lebih rendah daripada Adam semula sebelum dosa. Langsung dia mewarisi tubuh dari teladan yang berdosa. Dari teladan orang yang menjadi hamba. Saudara-saudara, cinta kasih Tuhan demikian besar. Sudahkah kita sadar? Sudahkah kita bersyukur kepada Dia? Cinta kasih Tuhan demikian besar, Kristus datang memakai tubuh yang kelihatan orang berdosa dan peta seorang hamba untuk taat sampai mati di atas kayu salib. Saudara-saudara, maka Ibrani mengatakan hanya kita melihat satu ini. Kita tidak lihat bahwa Adam sudah menaklukkan segala sesuatu. Tetapi kita melihat Yesus sementara lebih rendah dari malaikat. Lebih rendah sedikit dari malaikat sementara sedikit waktu. Berarti dia ada limited in time and space. Jesus was limited. Jesus was bound in the space and time for a moment. Saudara-saudara, dengan keadaan demikian 33 tahun setengah itu, dia diikat, dia dibatas, dia dilimit di dalam waktu dan di dalam tempat, di dalam ruang. Yesus Kristus begitu terbatas sehingga siapapun di sini mungkin mempunyai penjelajahan wilayah lebih luas dari Yesus Kristus. Saudara-saudara, Yesus selama 33 tahun setengah hanya berada di tanah Yudea. Anak Allah yang menciptakan segala sesuatu datang ke dunia rela mengikat diri di daerah yang begitu sedikit. Gus Dur menjadi presiden langsung keliling dunia. Saudara-saudara, inilah manusia dan Tuhan. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi datang ke dunia langsung mengurung diri. Saudara-saudara, dia dibatas oleh ruang, dia dibatas oleh tempat, dia berada di 33 tahun setengah di tempat yang begitu sempit dan kecil. Dan dia mengetahui anak manusia diutus untuk mencari orang Israel. Nothing else. Saudara-saudara, dia tidak disuruh pergi ke negara-negara yang lain. Dia mau membereskan Israel, mencari domba yang tersesat di Israel. Dia membatas diri. Dia berada di tubuh yang berteladan begitu susah, begitu najis, begitu terbatas menjadi hamba. Dan ayat ini mengatakan apa sebab? Sebab melalui penderitaan, dia boleh menerima mahkota dari kehormatan dan kemuliaan. Saudara-saudara, siapa tidak ingin sukses? Siapa tidak ingin kaya? Siapa tidak ingin mulia? Siapa tidak ingin dihormati? Siapa tidak ingin mendapatkan kemuliaan dari manusia? Tetapi belajar dari Yesus Kristus. Saudara-saudara, susah dulu baru senang. Menderita dulu baru mulia. Reda disiksa dulu baru dihormati. Sekali lagi saya berkata, jikalau engkau melihat orang lain kau dihormati ya, kenapa kau begitu mulia, begitu banyak orang menghargai dia? Jangan sekali-sekali engkau iri hati. Karena air mata berapa banyak yang pernah dialirkan oleh orang itu engkau tidak lihat. Karena berapa banyak jalan penuh dengan duri yang ditempuh oleh dia, engkau tidak lihat. Jangan langsung engkau melihat kesuksesan orang, kemuliaan orang, kehormatan orang menjadi satu daya tarik. Engkau ambisius, langsung mau seperti itu. Saudara-saudara, khususnya anak muda, remaja, biarlah waktu engkau masih kecil mendapatkan penderitaan-penderitaan. Jikalau memang dikehendaki oleh Tuhan, taat, terima, dan mendidik, mengukiri hidupmu dengan penderitaan-penderitaan.
Karena di sini Yesus menjadi manusia, Alkitab mengatakan melalui penderitaan dia mendapatkan kehormatan dan kemuliaan. Saudara-saudara, saya tadi berkata lain dengan Adam. Adam begitu dicipta, the original creation, the natural perfection, yang original glory and honor is crowned to Adam since he was created. But Jesus was not like that. Yesus Kristus dimahkotai dengan kehormatan dan kemuliaan bukan karena dia mempunyai kesempurnaan sebagai sifat manusia yang dicipta secara original, tidak. Tapi dia melalui perjuangan, melalui kesengsaraan, melalui penderitaan, melalui segala kesusahan untuk mencapai kemuliaan dan kehormatan. Saudara-saudara, sejarah diukir oleh orang-orang sejarawan. Sejarah ditulis oleh orang-orang yang pernah sendirinya diukir oleh kesusahan, baru mengukir sejarah. Saudara-saudara, satu kali saya membaca satu makalah, saya sangat terkesan. Dia mengatakan sebenarnya yang disebut sejarah hanya bayang-bayang dari beberapa raksasa saja. Saya tidak ngerti, baca kalimat itu saya pikir lama sekali. Akhirnya saya mengerti, ini maksudnya sangat dalam. Yang disebut sejarah adalah bayang-bayang daripada beberapa raksasa saja. Saudara-saudara, kalau kita bilang zamannya Shakespeare, zamannya Molière, zamannya Immanuel Kant, zamannya Karl Marx, kita bilang zamannya Aristotle, zamannya Konghucu, zamannya orang-orang yang pernah memberikan sumbangsi besar kepada sejarah. Itulah menjadi raksasa-raksasa, sehingga seluruh masyarakat seolah-olah hanya bayang-bayang yang mengitari dia saja. Saudara-saudara, orang-orang menjadi raksasa kenapa? Karena mempunyai kontribusi besar, mempunyai keberanian besar, mempunyai kesuksesan besar, mempunyai perjuangan besar, mempunyai ambisi besar. Tapi sebelum itu mereka kebanyakan mempunyai pengukiran dari penderitaan yang besar luar biasa. Hampir dikatakan tidak ada satu orang yang agung yang tidak pernah menderita. Saudara-saudara, di dalam komunis dari Dufay, Palestina, terus sampai Stravinsky, saya cuma tahu satu orang yang hidupnya agak enak, yaitu Felix Mendelssohn Bartholdy. Karena dia dilahirkan di dalam keluarga bankir. Yang lain kebanyak di dalam keluarga bangkrut. Saudara-saudara, Bach waktu umur tidak sampai 10 tahun papanya sudah meninggal dunia. Dia dititipkan kepada ayah, kepada kakaknya. Dan karena dia begitu suka musik, dia mau dengar satu konser tidak seperti saudara bawa mobil. Dia jalan kaki 200 km. Saudara-saudara, Johann Sebastian Bach mau mendengarkan permainan musik Buxtehude di Lübeck. Dia dari kotanya jalan kaki 200 km sampai di Lübeck. Dengar sebagai anak kecil dengar musik, sesudah terkesan luar biasa. Dia pulang dengan kagum luar biasa. Karena dia begitu senang sama beberapa karya, maka dia coba menyontoh karena tidak ada uang beli. Tidak ada uang beli bagaimana? Dia tahu kalau kakaknya keras, bukunya tidak boleh dipinjam. Maka tunggu papa kakaknya tidur, malam-malam dia curi-curi buka lemari, ambil skor dari kakaknya, lalu menulis satu not demi satu not, kopi dengan tangan. Kopi di mana? Tidak ada lampu. Itu malam semua lampu minyak sudah habis. Lampu itu zaman Jerman 200 tahun yang lalu, 250 tahun yang lalu. Maka Bach dia membawa tunggu bulan sangat terang. Di bawah bulan dia pakai mata yang besar untuk melihat, saudara-saudara, untuk mengkopi. Dia kopi setengah tahun di bawah bulan baru selesai. Karena terlalu banyak. Dia ingin memiliki sendiri. Ingin mempunyai buku skor itu sendiri. Dia tulis. Sampai setengah tahun sudah selesai. Malam itu kakaknya mengatakan, "You tulis apa? Coba saya lihat." Waktu dilihat, "You berani ya keluarkan skor saya yang mahal ya. Dari lemari bawa ke serambi, engkau menulis di situ. Apa yang kau copy?" Waktu dibaca, "Kurang ajar, engkau berani." Lalu seluruhnya dirobek oleh dia. Saudara-saudara, dengan air mata berlinang-linang, seorang anak yang tidak ada ayah diperlakukan demikian oleh kakak sendiri. Apa boleh berbuat? Setengah tahun susah-susah setiap malam bekerja, akhirnya dirobek begitu saja. Selain nangis tidak bisa apa-apa. Tapi orang yang beginilah yang sukses, saudara-saudara.
Orang begitu yang sukses. Dia tidak pernah mempunyai kesempatan sebaik engkau dan saya. Tapi dia telah memberikan musik terbaik di dalam dunia. Dia berkata berkali-kali kepada murid-muridnya, jangan kira engkau sukses lalu kendor. Tidak kendor. Tidak boleh engkau menemukan satu not yang tidak beres engkau berani tulis dalam buku. Tidak bisa engkau begitu sembarangan termusik. Musik harus indah sesempurna mungkin menurut apa yang kau mungkin capai. Saudara-saudara, anak daripada Bach menulis satu makalah, saya kumpulkan di dalam saya menemukan dalam satu buku. Dia mengatakan, ayahku setiap kali melihat orang yang membetulkan orgel, sesudah membuat betul, mesti diperiksa oleh ayah saya sendiri. Dan ayah saya mencoba berada di atas organ itu, dan dia coba akan menyelidiki. Dan yang membuat betul organ setelah berdiri di pinggir, saya lihat dia gemeter. Karena dia tahu Bach tidak kompromi 1% pun. Saudara-saudara, orang yang menderita itu lain. Tetapi jangan engkau membanggakan penderitaan. Harus engkau menerima sesuatu makna yang Tuhan tetapkan untuk engkau melalui penderitaan. Saudara-saudara, sekali lagi. Apakah orang menderita boleh sembarangan? Tidak. Karena dia pernah menderita, dia boleh merajalela. Tidak. Menderita adalah makna penderitaan itu ditetapkan oleh Tuhan. Engkau harus menemukan mengapa saya menderita. Mengapa melalui penderitaan ini saya boleh mendapatkan sesuatu. Mendidik, mempersiapkan, memperlengkapi diri saya. Menjadi satu karakter yang berguna dan agung. Saudara-saudara kalian, Yesus menjadi contoh. Tetapi kita melihat Adam tidak sukses. Tetapi kita melihat Yesus yang sementara lebih rendah sedikit daripada malaikat-malaikat telah menderita dan mendapatkan kehormatan dan kemuliaan. Saya minta saudara, khususnya yang agak kaya, yang agak mampu, baik-baik melatih anakmu dengan memberikan kepada mereka tugas yang berat sedikit. Banyak orang kalau dulu miskin sekarang sudah kaya. Aduh, dulu saya tidak ada uang, tidak enak susahnya. Sekarang sudah ada uang, ya biar anak enak saja. Jangan. Saudara-saudara, anak raja pun harus disiplin. Saudara-saudara, anak-anak raja yang brengsek adalah karena dia sudah menjadi anak raja sembarangan. Anak pendeta banyak yang rusak. Karena papa saya pendeta kok mau apa? Papa saya kan pemimpinmu. Saudara-saudara, anak-anak orang kaya banyak yang tidak jadi. Karena apa? Tidak pernah menderita. Saudara-saudara, engkau melihat seorang raja yang begitu dicintai oleh rakyatnya, yaitu Raja Hussein dari Jordania. Saudara-saudara, Raja Hussein, dia dilatih di Inggris dengan ketat luar biasa. Sekolah militer yang luar biasa ketatnya. Setelah dia lulus, dia pulang ke Arabia, pulang ke Yordania, membentuk sekolah militer dengan keketatan yang pernah dia terima. Tetapi dia mempunyai jiwa yang cinta rakyat, rendah hati, tapi ketat, tidak kompromi. Sama sekali dia kompromi. Sehingga waktu dia mati, orang Yordania begitu mencintai dia, menghantar jenazahnya sampai 26 km jalan kaki. Saudara-saudara, siapakah Raja Hussein? Dia anak daripada papanya. Papanya anak dari engkongnya. Dan siapa engkongnya? Engkongnya itu adalah seorang yang terkenal luar biasa. Luar biasa. Saudara-saudara, seorang yang mendidik anak dengan ketat, memberikan kepada mereka tugas yang berat, mengalami penderitaan. Saudara-saudara, engkongnya dan riwayatnya itu sudah dijadikan satu film yang terkenal dari Hollywood. Saya sedikit lupa namanya. Dr. Kwek, who is the grandfather of King Hussein? Lawrence of Arabia. Lawrence, saya sekarang ingat. Orang kalau sudah tua bisa macet sedikit. Lawrence of Arabia is the grandfather of King Hussein. Dia begitu ketat melatih anak cucu. Dan sekarang Hussein juga melatih anaknya dengan ketat.
ketat sekali. Raja ini juga raja yang baik sekali karena diketatkan, saudara-saudara. Sedangkan Ratu Elizabeth, saya kira kurang ketat. Anaknya semua cerai. Mau apa itu? Negara Inggris mau apa? Jadi jangan kira anak orang kaya sembarangan, anak raja sembarangan. Tidak. Kau anak raja, anak raja siapa? Raja itu Tuhan Allah. Kita anak Tuhan Allah. Yesus Kristus adalah anak yang menjadi contoh kakak kita yang paling besar. Dan dia ada raja di atas segala raja. Yesus Kristus adalah yang pernah menderita luar biasa. Sehingga dia mendapatkan kehormatan dan kemuliaan. Saudara-saudara, di sini kita melihat. Hanya melihat dia yang menderita. Mendapatkan kemuliaan dan kehormatan. Nah saudara-saudara, berarti apa yang tidak pernah dicapai oleh Adam dicapai oleh Yesus. The first Adam fail. The second and the last Adam sukses. Saudara-saudara, Yesus sukses. Dia mendapatkan melalui penderitaan, dia mendapatkan akan kehormatan dan kemuliaan. Bukan saja demikian. Lalu sesudah itu didapatkan boleh melalui anugerah Tuhan mengicipi, to taste, mengicipi, merasakan kematian bagi semua orang. Saya kira minggu depan kita akan meneruskan dengan bagaimana Kristus mengalami kematian bagi semua orang dan menjadikan sumber kebangkitan dan hidup yang baru bagi kita masing-masing. Kiranya Tuhan memberikan berkat kepada kita dan memberikan kekuatan kepada kita untuk mempelajari daripada Adam kedua, Adam terakhir, Yesus Kristus yang mengalami kesulitan dan akhirnya dia mendapatkan kemuliaan. Mari kita membaca bersama-sama lagi beberapa ayat ini. Ibrani pasal kedua dari ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10. Semua membaca bersama-sama. Ibrani pasal 2 ayat 8 sampai 10. Segala sesuatu engkau taklukkan di bawah kaki. Sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya, tidak ada sesuatu pun yang ia kecualikan. Yang tidak takluk kepadanya. Tetapi sekarang ini belum kita lihat bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan kepadanya. Tetapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus. Kita lihat yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah ia mengalami maut bagi semua manusia. 10 semua membaca. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Mari kita tunduk kepala. Bapa terima kasih, berdiri menyanyi. Maka terima kasih Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih. Mari kita bersama-sama berdoa, berterima kasih kepada Tuhan dengan apa yang kita terima di dalam firman yang dikabarkan pada hari ini. Dan kita mau bersyukur kepada Tuhan bahwa Kristus sudah menjadi teladan dan contoh bagi kita. Dan kita mau melewati, mengalahkan dan mengatasi semua kesulitan-kesulitan di kehendak Allah. Sehingga kita boleh mendapatkan kemuliaan, kehormatan dan sesungguhnya datang dari Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama, semua berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk firman yang sudah kami dengar. Kami dengar apa yang sudah terjadi di dalam diri Yesus Kristus menjadi Adam terakhir. Kami berterima kasih dengan apa yang sudah Tuhan menjadi contoh dan teladan dalam hidup kami masing-masing. Kami berdoa kiranya firman Tuhan yang sudah dikabarkan boleh terus bekerja dalam hati manusia. Engkau tidak meninggalkan kami, tidak membuang kami. Nyatakan kuasa dan kemuliaan Tuhan di tengah kami. Dengar doa kami Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Demi nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin.